Oke, saya mulai ya. Barusan kalian masuk apa, Dik? BK. PK? Gimit atau apa? Suruh nonton video di YouTube. Oh ya. Udah, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Suara saya jelas? Suara saya terdengar jelas atau tidak? Halo guys, kok nggak Jelas, Bu. jelas ya? Kurang kurang anu tapi Kurang apa? Kurang keras? iya. Dekatin. Oke, jadi kita akan melanjutkan materi tentang gerak lurus. Oke, kemarin kita udah belajar apa aja gerak lurus? Oke, jadi gerak lurus materinya itu kan dibagi menjadi dua ya. Ada yang udah buka modul belum nih? Tentang besaran-besaran yang dipakai pada gerak lurus, dan ada yang jenis-jenis gerak lurus. Kemarin kita udah belajar tentang besaran-besarannya ya. Ada perpindahan, ada jarak, ya kan? Terus di jenis gerak lurus itu nanti, kemarin kita belajar GLBB ya, GLB. Terus ada juga GLBB. Nah, nanti GLBB itu nanti dibagi lagi, ada GVA, kok ada GLBB, ini, kita baginya. Ada GLBB horizontal, itu yang nanti GLBB tapi di jalan yang mendatar, dan ada GLBB yang vertikal, itu ada gerak vertikal ke atas, GVA, ada juga gerak vertikal ke bawah, atau GVB. Ada juga gerak jatuh bebas, GJB. Ini ya. Nah, kemarin kalau nggak salah itu MIPA 1 udah belajar tentang besaran-besaran di gerak lurus. Yang kemarin ada jarak, ada perpindahan, ya kan? Tapi kayaknya tuh MIPA 1 belum ini. Nah, kemarin kan bisa membedakan antara jarak dan perpindahan. Nah, sekarang kalian udah tahu belum antara bedanya kelajuan sama kecepatan apa? Kelajuan sama kecepatan bedanya di mana? Ada yang tahu? Jadi kelajuan dan kecepatan bedanya di penggunaannya. Kemarin kita udah belajar ya, namanya jarak itu kan panjang semua lintasan. Misalnya kalau misalnya seorang bergerak ke kanan sejauh 20 meter, nah dia ini 20 meter, terus ke kiri sejauh 10 meter, berarti jaraknya itu yang ditempuh 30 meter, gitu kan kemarin. Terus tapi kalau perpindahannya, dia hanya berpindah 20 dikurangi 10, yaitu 10 meter. Nah, kelajuan itu kan kemarin pas belajar besaran itu kan kelajuan itu kan yang skalar, kecepatan yang vektor. Kalau jarak dan perpindahan itu jarak yang skalar, perpindahan yang vektor. Nah, kelajuan ini yang ada hubungannya dengan jarak, kalau kecepatan ini yang ada hubungannya sama pindahan. Jadi, kalau misalnya siapa di sini? Rara Rizky, Rara, misalnya dia berjalan sepanjang rute ini selama 10 sekon, itu berarti berapakah kelajuannya gitu. Nah, kelajuannya berarti kelajuan kelajuan itu kan V, tapi tanpa vektor ya, tanpa lambang vektor ya. Jarak dibagi waktu, berapa jaraknya? 30 meter dibagi sekonnya 10 sekon. Jadi kelajuannya adalah 3 meter per sekon. Nah, kecepatannya gimana? Kalau kecepatan itu kan dia vektor ya, yaitu perpindahan dibagi waktunya. Berapa perpindahannya? Di 20 dikurangi 10. Berapa? 10 per waktunya 10 menit kita. 10 sekon ya, coret-coret. Nah, kecepatannya dia 1 meter per sekon. Itu ya, bedanya kelajuan dan kecepatan. Itu ya. Terus ada lagi namanya percepatan. Percepatan rata-rata. Ini kecepatan rata-rata ya.
Ini pelajaran rata-rata. Oke. Nah, kalau percepatan rata itu apa? Kalau percepatan itu sesuatu yang mempengaruhi kecepatan, atau kalau percepatan itu adalah perubahan kecepatan pada selang waktu tertentu. Jadi delta V per delta T ini adalah A. Lambang dari percepatan rata-rata itu A. Ini ya. Oke. Besar-besarannya udah. Terus segini. Nah, kita lanjut ke materinya. Oke, kalau gerak gerak lurus itu yang horizontal ada GLB dan GLBB. Pokoknya kalau GLB itu rumusnya cuma simpel aja toh. S P per T bisa atau salah F S ini nanti S nya tergantung dia kelajuan atau kecepatan. Nah, kalau GLBB nanti ada beberapa persamaan yang sering dipakai. Karena kalau GLB itu kan kecepatannya konstan ya, jadi gampang tinggal pakai rumus yang tadi udah bisa. Nah, kalau GLBB itu biasanya ada beberapa persamaan yang sering dipakai. Ini ya. Yang pertama, yang sering dipakai yang pertama itu adalah mencari kecepatan ya, mencari kecepatan akhir. Ini kesepakatannya, pokoknya kalau kecepatan akhir saya bisa cuma V doang gini. Ini namanya kecepatan akhir. Nah, kalau V0 kayak gini, ini namanya kecepatan awal. Itu ya. Nah, kalau sama juga T ini T akhir. Waktu akhir ya, T akhir. Kalau ada T0 di bawah ini, T0 kecil gini, namanya ini T awal. Gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya dalam GLB mencari V akhir atau V kecepatan gini itu rumusnya V0T V0 ditambah A kalikan T. Gini ya. Terus yang kedua ada lagi yang misalnya kok berhubungan dengan perpindahan atau jarak itu nanti V. V-nya pakai V kuadrat yaitu V0 kuadrat ditambah 2AS. Oh, ini plus minus 2AS. Nah, yang ketiga itu ada juga namanya perpindahan. Itu nanti rumusnya setengah AT kuadrat plus minus V0T. V, kecepatan awal dikalikan waktu. Delta S itu namanya perpindahan. Ya. Nah, plus minus ini kapan dipakai? Plus minus ini tergantung percepatannya. Ada yang min A, ada yang plus A. Plus A artinya dia dipercepat. Kalau min A itu artinya dia diperlambat ya. Bukan berarti di jalannya mundur ya. Min A itu artinya dia diperlambat geraknya. Oke? Nah, ini biasa dipakai oleh GLBT. Ini biasa banget nih di buku-buku banyak. Nah, nggak asik kalau kita nggak tahu asal-usul rumusnya dari mana, kan? Nah, biar lebih seru lagi, sekarang mari kita telusuri asal-usul rumus ini dari mana aja. Yuk, kita bahas satu persatu. Biar kalian kenal rumus itu nggak cuma ngafalin, tapi juga tahu nih rumus ini asal-usulnya dari mana. Kalau kalian lupa, itu biar nggak bingung. Oke, tak tulis ulang ya rumusnya GLBB di sini. GLBB. Yang pertama tadi ada apa aja? V sama dengan V0 ditambah A kalikan T. Terus V kuadrat itu ada V0 kuadrat plus minus 2AS. Ada juga tadi delta S sama dengan setengah AT kuadrat plus minus V0T. Ini ya. Kita akan bedah satu persatu. Nih.
Dari manakah mereka berasal? Kenapa bisa ada rumus kayak gitu? Jadi gini ceritanya. Namanya tadi kan percepatan ya. Percepatan adalah perubahan kecepatan per selang waktu tertentu. Itu kan. Nah, kita tahu nih kalau delta kayak gini itu artinya A sama dengan delta V, berarti V akhir kan V akhir ya dikurangi V awal tuh V0 ini per delta T juga sama T akhir dikurangi T awal ini ya. Oke, nah A sama dengan V akhir min V awal. Nah, namanya T itu kan kalau T akhir kan ada angkanya ya T. Nah, kalau T awal itu biasanya 0. Itu mesti 0 karena waktu itu akan diukur saat benda itu dimulai. Nah, maka startnya mesti dari waktunya 0 duluan. Nah, berarti T awal itu 0. Jadi, bisa dituliskan nih. A, T-nya naik ke sini, yang T ini T sama dengan V min V0. Kalau mencari V doang, berarti V sama dengan yang ini belok ke sana yang V0. A kalikan T ditambah V0. Sama nggak nih sama yang ini? Sama ya, V sama dengan V0 plus AT. Atau balik lagi nih, V sama dengan, kelihatan nggak di bawah? Nah, V sama dengan, tadi V0 ditambah AT. Nah, ini ya asal-usul rumus dari V ditambah V tambah A kalikan T. Ini ya. Oke, tahu? Oke, sekarang kita ke rumus selanjutnya. Ini udah tentang. Sekarang coba yang ke delta S ini ya. Oke. Nah, tadi kan di awal kita udah tahu ya kalau misalnya V itu kan S per T. Berarti kalau S itu atau delta S ya, bisa perpindahan ini. Perpindahan itu kan berarti V kalikan T atau V rata. Kalau perpindahan itu berarti pakainya V rata-rata dikalikan T. V rata kecepatan rata-rata itu semua kecepatan gitu loh. Jadi dihitung dari total kecepatannya, namanya itu kecepatan rata-rata. Nah, kalau namanya kita mau mencari rata-rata, biasanya kan gini ya. Misal nih, rata-ratanya berapa gitu kan, berarti dijumlah semua datanya, misal X2 tambah X1, X2 tambah X3, dibagi jumlah datanya kan biasanya dibagi, oh ya ada 3 gitu kan. Nah, sama juga nih kayak yang ini. Ini kalau V rata-rata itu berarti dia itu adalah ada berapa V dalam semua kejadian itu ada 2, yaitu V awal, V0, dan V akhir. Nah, ini berarti dibagi jumlahnya berapa? 2. Ini namanya V rata-rata ya. Oke, lanjut ke rumusin lagi. V rata-rata sama dengan V0 plus V. Oke, nanti delta S sama dengan V0 plus V per 2 dikalikan apa yang tadi? T ya. Turun di sini T-nya. Turun nih. Sama dengan berarti ini kalikan ini berarti V0T ditambah VT per 2 ya. Terus delta S sama dengan berapa ini? V0T plus VT. Nah, tadi kan kita tahu kalau V akhir. Ini ya. Ini V, ini nilainya kan V akhir ya. V akhir itu V0 plus A kali T ya. Masukin nih. Yang ini tetap ya V0T ya. V0T tetap ditambah masukin V yang tadi. V0 plus AT. V0 plus AT. Kurung ini T-nya. Tulis lagi T per 2. Berarti delta S itu sama dengan V0T plus V0 kalikan T. V0T lagi. AT plus AT kalikan T plus AT kuadrat per 2. Oke. Ya, sama dengan lagi delta S sama dengan 2 V0T dengan plus AT kuadrat per 2. Delta S sama dengan
2V0T per 2 plus AT kuadrat per 2T. Sama belum nih sama yang ini? Sama ya? Tinggal kita tata ulang lagi bentuknya. Ini bisa dicoret-coret, set. Nah, berarti delta S sama dengan V0T plus berapa ini per 2 setengah AT kuadrat. Nih, sama belum? Sama ya? Nih. Oh. Oke, nih ini udah selesai. Ini yang udah. Terus tinggal ya V kuadrat itu asal dari mana? V kuadrat, hapus dulu ya. Hapus yang ini. V kuadrat, nanti dari sini juga awalnya nih. V kan sama dengan V0 plus A kalikan T. Bisa saya distribusikan lagi V min V0 boleh ya. V0 sama dengan AT. Kalau T-nya doang itu berarti V min V0 per A. Ya kan? T-nya udah. Nah, tadi kembali ke rumus yang delta S tadi. Delta S kan sama dengan V rata-rata dikalikan T kan. Nah, V rata-rata tadi berapa tadi? V awal ditambah V akhir kan? Dibagi 2. V rata-ratanya udah nih, tinggal T-nya. Nah, T-nya ini dimasukin ke sini. V min V0 dibagi A. Nah, sama dengan per ininya 2A, masukin 2A. Ininya dikalikan nih. V0 kalikan V, V0 kalikan min V0. Nah, V0 kalikan V, berarti V0 V, gitu. Terus V0 kalikan min V0 min V0 kuadrat. Oke, terus plus V kalikan V plus V kuadrat. Terus plus V kalikan min V0 min V kalikan min plus V kalikan tadi min plus minus kalikan plus kalikan min V kalikan V0 V0. Oke. Yang dicoret-coret nih. Plus V0V min V0V coret. Nah, tinggal V kuadrat dan V0 kuadrat. V kuadrat min ya, min V0 kuadrat. Sama dengan 2A. Ini delta S. Berarti kalau 2A-nya pindah ke arah sini jadi 2AS, 2A dan S ya. Sama dengan V kuadrat. Kelihatan? V kuadrat min V0 kuadrat. Jadi V kuadratnya, kalau tulis V kuadratnya doang ini, sama dengan yang ini pindah ke sini. 2AS ditambah V0 kuadrat. Nah, itu nanti dia ketemu ini. Sama kan? Nih, kalian hari ini. Nih, sama belum? Sama ya? Jadi asal-usul dari ini adalah juga dari temannya sendiri. Yang awal itu karena percepatan, nah yang tadi perpindahan, dan V kuadrat yang ada hubungannya sama S juga tadi juga asalnya itu dari perpindahan, dari konsep perpindahan. Oke, nanti ini silakan pelajari lagi ya. Saya hapus dulu. Tadi kalian udah nggak bingung lagi nih. Tadi ada rumus kayak gini, asalnya dari mana? Nah, asalnya dari distribusi atau operasi perhitungan dari percepatan dan perpindahan. Gitu ya. Oke, nah sekarang kalau udah tahu kayak gini, langsung masuk ke gerak vertikalnya. Ada GVA, GVB, dan GCB. Ini kita hapus dulu. Oke, sekarang masuk ke gerak vertikalnya. Ada GVA,
Terus GVB sama GCB. Oke. Nah, kalau tadi itu GLBB yang kita pelajari itu di arah yang mendatar, nah kalau GVA, GVB, GCB ini adalah gerak GLBB tapi yang arahnya naik vertikal gitu ya. Contohnya nih gini, bedanya GVA, GVB, GCB itu gini, gerak vertikal ke atas. Berarti misalnya ini saya spidol ya, nih saya lempar ke atas. Nah, itu namanya gerak vertikal ke atas gitu ya. Gerak vertikal ke atas. Jadi dia memiliki kekuatan awal yaitu berupa tenaga saya melempar seret gini, tapi dia memiliki H maksimum atau H maksimum ketinggian maksimum yang dapat dicapai. Nah, itu H max namanya ya. Nah, kalau GVB itu gerak vertikal ke bawah itu saya melempar ke bawah. Ini sengaja dilempar. Nah, ini namanya GVB. Nah, bedanya GVB sama GCB itu sama-sama geraknya ke bawah, tapi kalau GCB itu nggak disengaja, maksudnya nggak ada kekuatan awal yang membuat dia jatuh. Maksudnya kayak gini nih. Kalau tadi kan ini contohnya ya, kalau GVB kan gini ya, GVB itu gini, saya sengaja. Tadi ada kekuatan awalnya kalau GVB. Kalau GCB misalnya spidolnya menggelinding dari meja, seret, jatuh ke bawah tanpa ada yang mendorong gitu. Nah, itu namanya GCB, gerak jatuh bebas. Nah, paham ya? Jadi kayak misalnya apel jatuh, kelapa jatuh itu dia gerak jatuh bebas namanya ya, karena jatuhnya tuh ya bebas gitu, nggak ada yang memberi kekuatan di awalnya, gitu ya. Nah, gerak vertikal ke bawah, gerak vertikal ke atas, gerak jatuh bebas itu ada sesuatu yang mempengaruhi kecepatannya ya, makanya dia berubah beraturan. Apa yang mempengaruhi kecepatannya yaitu gravitasi bumi. Jadi percepatan pada GLBB yang arah vertikal ini, percepatannya itu berupa A-nya itu berupa gravitasi, yang mana di setiap tempat itu gravitasinya sama. Makanya dia maksudnya GLBB, gerak lurus, berubahnya beraturan atau A-nya konstan. Oke. Gravitasi ini ada ini ya, berbeda pendapat, ada yang bilang 10, ada juga yang bilangnya 9,8. Kalian bisa pakai dua-duanya, terserah mau pakai 10 bisa, 9,8 bisa, karena nanti jawabannya berdekatan antara itu ya. Kadang di soal juga ada yang tahu pakainya gravitasi yang misalnya apabila gravitasi buminya 10 atau apabila gravitasinya 9,8, nanti di soal itu biasanya ada. Nah, gitu ya. Kalau nggak ada pun kalian boleh pakai dua-duanya, karena nanti jawabannya biasanya mendekati. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. GVA, GVB, GCB sama-sama GLBB. Bedanya di mana? Ini lihat ya. Ini rumus utama GLBB. Nah, ketika ini dimasukkan ke GVA, berarti nanti gini. V sama dengan V0 kecepatan awal. Kalau GVA masih punya, karena misalnya saya lempar seret gini. Nah, kekuatan saya melempar tangan saya itu dia masuknya ke kecepatan awal, alias dia mempunyai kecepatan awal itu kalau GVA ya, karena sengaja melempar kan nggak mungkin kan kalau ini terbang sendiri dolnya, pasti ada yang melempar ke atas gitu ya. Nah, V0 nya itu V0 sama, nah ingat pokoknya kalau vertikal itu nanti percepatannya itu adalah sebuah gravitasi, jadi ditulis GT karena arahnya ke atas, berarti dia berlawanan dengan gravitasi bumi, maka nilai gravitasinya min ya. Jadi dia pakainya min GT. Tuh. Sama juga kalau V kuadratnya sama dengan V0 kuadrat, berarti min juga 2G. Kalau tadi itu jarak ya, kalau yang menurut itu jarak. Nah, kalau yang gerak vertikal ini nanti F-nya itu adalah ketinggian. Ini ya. Terus delta S, berarti ini delta H. Perubahan ketinggiannya itu juga setengah AT, berarti setengah GT ya, GT kuadrat plus V0T, ingat
G-nya itu kalau gerak vertikal ke atas, G-nya nilainya min. Berarti min setengah GT kuadrat plus V0T. Atau bisa dituliskan delta H itu sama dengan V0T min setengah GT. Oke, GT kuadrat ya ini. Oke, gitu ya. Ini kalau GVA. Kalau GVB gimana? Kalau GVB? GVB itu berarti kecepatan akhirnya itu dia V0 ya kan. GVB itu punya kecepatan awal V0 sama. Nah, bedanya apa sama GVA? Kalau GVB itu arahnya ke bawah, jadi dia searah dengan percepatan gravitasi buminya. Berarti nilai dari gravitasinya adalah plus GT. Ya. Terus V kuadratnya juga sama. V0 kuadrat plus 2GH. Terus delta H-nya itu berarti setengah GT kuadrat plus V0. Pertama ya, ini ya plus semua. Nah, kalau GCB gimana? Ingat kalau GCB itu dia tidak memiliki kecepatan awal. Karena jatuhnya itu tanpa diberi tenaga. Kayak jatuh sendiri gitu. Nah, itu nanti dia tidak memiliki kecepatan awal. Berarti nanti rumusnya V sama dengan dia tidak memiliki V0 langsung AT, atau karena dia vertikal jadi V sama dengan G kalikan T. Gravitasinya dikalikan waktunya. Oke? Terus nanti V kuadratnya berarti V0-nya hilang, tinggal 2GH ya. Terus delta H-nya gimana? Delta H-nya ini ya, V0-nya juga hilang, berarti T-nya ikut hilang karena 0 kalikan V 0 ya. Berarti tinggal setengah GT kuadrat. Kalau sini paham? Paham ya? Ini GVA, GVB, GCB. Ini. Jadi semuanya juga berasal dari rumus yang sama GLBB ya. Tinggal dikondisikan sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Yang GVA, yang GVB ya gimana, yang GCB gimana. Gitu? Oke? Oke. Nah, ini masih ada waktu sekitar 1/4 jam. Saya mau memberi informasi nih. Ada suatu hal yang ingin saya sampaikan tentang GLBP-nya. Jadi ternyata kayak namanya ini fun fact. Ada fakta menarik tentang GLBP. Ini ya. Kalau yang pernah lihat video di Moodle pasti tahu. Jadi ternyata jarak antara jarak terus kecepatan dan percepatan itu dia saling berhubungan. Nah, berhubungannya gimana nih? Ternyata kecepatan itu adalah turunan pertama dari jarak. Dan percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan. Atau percepatan ini adalah keturunan kedua dari jarak. Nah, kalian mungkin belum dapat ya di matematika ya. Di sini saya akan memberi bocoran dikit tentang turunan. Ini sekedar tahu aja, soalnya turunan itu nanti bakal dibahas di matematika. Ini turunan ini bakal dipakai ketika gini. Tadi kan yang kita bahas kan kecepatan rata-rata, percepatan rata-rata. Namanya rata-rata berarti kan dia itu yang kecepatan ya yang kesemuanya gitu kan. Kelajuan rata-rata berarti kelajuan yang ya itu semua yang terjadi itu kelajuannya berapa gitu kan. Nah, kalau ada soal yang menanyakan misalnya bahwa mobil itu mengendarai Mbak Vina gadis misalnya naik motor sepanjang 50 meter.
Kalau tanyain kecepatan rata-ratanya tinggal ini. Percepatan rata-ratanya tinggal ini. Rumus ini lagi. Nah, kalau ditanyain berapakah kecepatan Mbak Vina pada waktu 1 sekon di titik ini? Berapakah? Nah, yuk. Berarti pada waktu 1 sekon saatnya menuju berapakah kecepatannya? Nah, jadi gimana jawabnya? Jadi kalau ada soal yang kayak gitu, soal-soal yang misalnya gini ya, mengambil satu cuil, ini satu cuil, itu nanti dia pakainya turunan. Adapun kalau misalnya pun nanti nggak ini ya, misalnya di luar GLBB, misalnya ada genteng rumah, ini genteng rumah. Kalau misalnya kita mau tahu berapakah ukuran ini, misalnya atap gedungnya, berapakah ukuran batu bata yang dipakai oleh atap gedung itu, kan nggak mungkin kita naik atas ngambil gentengnya dulu baru diukur, kan nggak mungkin. Nah, cara menghitung satu cuil ini itu pakainya nanti turunan. Oke. Nah, begitupun dengan ini yang berhubungan dengan GLBB, kalau misalnya semua jalur atau semua kejadian dihitung atau kecepatan rata-rata itu pakainya yang rumus tadi. Kalau dinyatakan berapakah kecepatan pada waktu 1 sekon, 1 detik itu berapa kecepatannya? Nah, itu cara mencarinya juga pakai turunan. Oke? Taruh di luar. Oke, jadi turunan itu gimana? Nah, rumus turunan itu gampang. Misal ada fungsi y, ini ya, y itu ax pangkat n. Nah, sekarang berapakah turunan dari y? Berarti turunan dari y terhadap x itu berarti dy dx itu gampang banget, tinggal n-nya turunin ke depan, n turunin ke depan, kalikan ini a x. Nah, pangkatnya n ini berkurang 1, n min 1. Gini, misalnya itu y adalah 4x pangkat 3 gitu. Berarti berapakah turunan y-nya? Atau y aksennya itu berapa? Berarti dy per dx-nya itu sama dengan pangkat pindah ke depan 3, 4x yang di atas pangkatnya berkurang 1, 2. Jadi turunan dy terhadap dx itu adalah 12x kuadrat. Nih, itu ya namanya turunan tuh. Nah, gimana kalau misalnya kayak gini nih? Y sama dengan 4x min 4x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 2. Itu gimana? Berarti turunan dy terhadap dx-nya itu berarti tadi akarnya pangkatnya pindah ke depan 3 kalikan 4 x pangkat berkurang 1 jadi 2 min pangkatnya pindah lagi 2 3x pangkatnya berkurang 1 jadi pangkat 1 ya. Nah, ini dia nggak punya variabel, berarti dia tidak ditulis ya, karena dia misalnya dia nggak punya variabel, dikurangi 1 nggak bisa, berarti ini yang dua ini nggak usah ditulis karena nggak punya variabel, karena diturunkan hasilnya dia 0. 2 ini karena nggak punya variabel, diturunkan hasilnya dia 0, jadi ditulis nih min 0 ya. Itu kalau keduanya. Oke, berarti dx sama dengan 12x kuadrat min 6x. Itu namanya turunan. Kalau diterapkan di KLBB gini gimana? Nih, misal nih, mobil bergerak dengan jarak ya. Jarak 4t pangkat 3 plus 3t pangkat 2 min t. Ini berapakah kecepatan mobil pada waktu 1 sekon? Berapakah kecepatannya pada waktunya 1 sekon? Nah, kalau ada yang tanya gini, berarti ini kan
jarak ya, berarti kecepatan kan turun pertama dari jarak, tinggal diturunin turunan jarak terhadap waktu ya kan, namanya kecepatan itu turunan jarak terhadap waktu ya, ini terhadap waktu semua. Jadi DRDT tinggal gimana? Turunin 1, berarti pangkatnya turun 3 kalikan 4, T-nya pangkatnya berkurang 1, 3 kurang 1, 2. Ditambah lagi yang ini, berarti 2 pangkatnya turun ke depan, 3 T, 2 kurang 1, 1. Berarti T-nya pangkat 1. Yang ini min TH, bisa 1 kurang 1, 0 ya, 0. Berarti DRDT atau turunan pertama dari jarak per waktu adalah kecepatan itu sama dengan 12 T kuadrat plus 6 T. Oke. Berarti berapa kan kecepatan pada waktu S? Berarti waktu tinggal dimasukin ke sini S-nya sama dengan 12 dikalikan 1 plus 6. DRDT sama dengan 12 tambah 6, 18. Nah ini ya, jadi ini adalah DRDT atau turunan pertama dari jarak per waktu atau sama dengan dia juga disebut sebagai kecepatannya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Oke, paham ya? Jadi kalau misalnya kalian disuruh mencari berapakah kecepatan pada titik ini, pakainya berarti itu turunan, itu ya. Turunan itu rumusnya gimana? Gampang. Pangkat tinggal ke depan, pangkat maju ke depan, pangkat berkurang 1. Pangkatnya maju ke depan, pangkat yang ini berkurang 1. Tuh. Oke. Nah, oke. Jadi pada hari ini kita udah belajar apa sih tadi? GLB dan GLBB yang horizontal maupun vertikal. Kita belajar juga asal-usul rumusnya dari mana, ya. Jadi kalian, saya pengen kalian tuh nggak cuma ngerti rumusnya, tapi juga tahu nih rumus itu tuh dari mana sih, gitu loh. Biar kalau kalian lupa, itu bisa mengingat-ingat lagi dengan mengetahui cara mendapatkan rumus itu. Oke, dan juga kalau misalnya kalian disuruh mencari GLBP atau salah satunya ini kecepatan di titik tertentu, ngambil setuil gini itu, kalian bisa pakai turunan. Oke, ini mungkin sekilas rangkuman materinya. Nah, untuk latihan soalnya, kalian bisa lihat lagi di Moodle ya. Sudah saya upload videonya, silahkan dilihat lagi contoh-contoh soalnya. Oke, nah dipelajari karena besok saya akan memberikan kalian soal yang nggak jauh dari contoh-contoh yang ada di video. Oke, nah dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Halo guys, apakah ada yang bertanya? Oke, nggak ada ya. Nah, sekarang setelah ini silakan ke Moodle, pelajari video-video yang saya upload. Besok sekian pertemuan kita siang hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan yang mungkin kurang berkenan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran siang hari ini dengan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Oke, berdoa selesai. Sekian dari saya. Selamat siang, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.